Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga bunda-bunda semua selalu diberi kesehatan, dilancarkan urusannya, dimudahkan rezekinya, dan tetap semangat. Alhamdulillah, hari ini aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Nah, ini videonya kelanjutan dari video yang kemarin ya bun. Hari ini tuh aku mau food prep. Nah, ini aku bongkar-bongkar belanjaan aku. Jadi, kemarin aku itu ada beli brokoli dan harga brokolinya ini tuh 8.000. Aku juga ada beli sawi putih. Untuk sawi putih harganya itu 3.000 aja. Dan aku juga ada beli sopre. Ini soprenya aku belinya itu 3.000. Dan aku juga ada beli wortel harganya 2.000. Aku beli tomat harganya itu 6.000 dan juga kentang aku belinya 10.000. Nggak ketinggalan, kemarin aku juga ada beli cabai merah. Untuk cabai merahnya itu aku beli 4.000. Dan ini ada beberapa mie sisaan kemarin sama mami disuruh bawa aja. Ini Ekomi 2 itu 3.000 dan juga ada sisa mie putih ya, itu 3 biji lagi. Dan aku juga kemarin ada beli bumbu ungkep ayam. Ini aku beli bumbu ungkepnya itu sedikit aja ya, 3.000. Ini tuh cukup untuk sekali ngungkep karena kan aku beli ayamnya juga nggak banyak ya, cuman beli sekilo. Selanjutnya di sini aku juga ada beli tahu. Untuk tahu harganya cuman 5.000 ya teman-teman. Oh iya, untuk harga mie putih itu ataupun bihun satunya tuh 1.000 ya teman-teman karena itu ada 3 jadinya 3.000. Untuk ayam di sini aku beli harga sekilo. Lebih sedikit gitu ya teman-teman. Per kilonya itu 45.000 dan punya aku kemarin ini 47.000. Aku juga ada ngambil ati ampela, aku beli 5.000 aja dapat 2 pasang gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada daging sapi. Ini suami aku yang beli ya sama adiknya. Jadi kan kemarin di Aceh itu ada megang. Nah, suami aku tuh beli sama adiknya. Ini dagingnya beli kurang tahu ya teman-teman karena ada dilebihkan juga. Dan ini juga ada tulangan. Ini tulangnya bagian rusuk yang suami aku beli karena memang sesuai dengan requestan aku. Untuk harga daging sapi dan juga tulang ini tuh 270.000 ya teman-teman. Untuk harga per kilonya aku tuh nggak tahu karena suami aku juga nggak tahu. Oke, selanjutnya kemarin aku ada beli cincau ataupun lengkong ya. Kalau di sini tuh bilangnya lengkong. Ini aku belinya 5.000 aja untuk bikin minuman gitu kalau buka puasa. Dan ini dia belanjaan aku kemarin ya teman-teman. Ini mau aku beresin, mau aku food prep gitu. Dan untuk ayam di sini langsung aja mau aku ungkep ya teman-teman sebelum aku simpen. Karena kalau udah diungkep kayak gini, waktu sahur ataupun berbuka itu udah gampang ya, tinggal ngegoreng aja, nggak harus ngungkep lagi. Selain itu, ini juga bisa bikin ayamnya lebih awet gitu ya teman-teman. Oke, nah ini aku tambahkan sedikit perasan lemon karena aku nggak ada jeruk nipis, jadi aku pakai lemon aja. Aku kasih juga ini bumbu tadi yang aku beli ya teman-teman. Ini tuh bumbu kalasan ya kalau di daerah aku bilangnya. Ataupun bumbu ayam goreng lengkuas gitu loh teman-teman karena memang ada parutan lengkuasnya. Nah, di sini untuk bumbu aromatiknya aku pakaiin daun salam, serai, kapulaga, bunga lawang dan juga sedikit kayu manis. Dan juga nggak ketinggalan ya, di sini harus kita tambahkan sedikit garam dan juga sedikit kaldu ayam ya, teman-teman. Ini udah tinggal kayak gini aja, tinggal diaduk-aduk aja, dilawak-lawak sampai merata. Nah, sering banget ya teman-teman kalau aku lagi food prep itu, kalau aku ada beli ayam pasti aku ungkep kayak gini. Kadang itu kalau aku lagi rajin ngungkepnya itu pakai bumbu yang aku bikin sendiri. Tapi karena hari ini tuh aku lagi mager dan aku juga udah beli bumbu lengkuasnya, jadi aku tuh nggak nggiling bumbu lagi ya teman-teman. Rasanya tetap enak, tapi kalau untuk bumbu racik yang ada kemasan gitu, yang kita beli di market-market gitu, aku tuh nggak pernah ya teman-teman. Aku palingan itu pernah beli kalau bumbu racik itu yang tempe ataupun ayam goreng gitu. Tapi kalau untuk ungkep ayam aku tuh nggak pernah. Karena memang di daerah aku itu ada yang jualan bumbu jadi gitu ya teman-teman, udah di blender gitu. Dan bumbunya itu lengkap kalau kita mau masak rendang, mau bikin mie Aceh, ataupun mau bikin menu yang lainnya gitu sampai ke kuah bakso juga ada teman-teman. Makanya kadang aku lebih suka beli aja yang kayak gitu daripada yang bubuk gitu ya. Karena menurut aku rasanya itu lebih mantul yang bumbu kayak gini. Tapi mungkin kalau teman-teman sukanya itu bumbu racikan yang di market-market gitu nggak apa-apa juga ya, tergantung dari selera masing-masing. Oke, lanjut ke videonya. Nah, di sini tuh aku lagi potong-potong brokoli. Dan untuk batang brokoli di sini tuh aku nggak pernah buang ya, teman-teman. Di sini cukup aku kupas bagian luarnya aja. Dan untuk batangnya ini tuh enak juga loh, teman-teman, kalau ditumis ataupun direbus gitu.
rasanya itu sama aja kayak brokolinya, malah lebih manis sih batangnya gitu loh teman-teman menurut aku ya. Makanya di sini tuh kalau aku beli brokoli, untuk batangnya tuh nggak pernah aku buang, tapi aku bikin kayak gini, aku buang bagian luar dan bagian dalamnya tuh aku ambil. Dulunya sih aku tuh nggak tahu ya teman-teman, aku tuh selalu buang, padahal sayang banget ya karena kan batang brokoli itu ditimbang juga ya waktu kita beli, berat juga gitu. Nah aku tuh ngeliat pertama kali cara ngambil batang brokoli itu di YouTube channelnya Mbak Nia Hermanto. Siapa sih yang nggak kenal Mbak Nia Hermanto ya kan? Terus aku cobain teman-teman dan ternyata aku itu doyan gitu ya sama batang brokoli. Oke, nah di sini jangan lupa untuk kita lawak-lawak lagi ataupun kita aduk-aduk si ayamnya supaya matangnya itu merata dan bumbunya itu enggak gosong ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini tuh aku mau bersihin ini daun pre. Nah, jadi di pasar daerah yang terdekat sama rumah aku itu jarang ada daun bawang, teman-teman. Adanya daun pre ini. Sekilas kayak mirip daun bawang gitu ya, dan rasanya juga hampir sama. Jadi nggak apa-apa, pengganti daun bawang aku pakein ini aja. Nah, di sini tuh aku potong-potong. Selanjutnya mau aku masukin ke freezer, teman-teman. Karena udah beberapa kali aku nyobain, aku masukin ke dalam freezer itu lebih awet karena dia kayak membeku gitu ya, mengeras. Dan kalau kita mau pakai itu gampang teman-teman, tinggal comot-comot aja, nggak harus motongin. Nah ini untuk batangnya yang bagian muda, ini aku pisahin aja. Karena aku lebih suka ya kalau batang muda ini tuh aku masukin ke dalam kuah sop gitu teman-teman. Sedangkan kalau untuk batangnya itu masukin ke tumisan capcay gitu. Dan ini aku lakuin kalau daun prenya itu banyak ya teman-teman. Tapi kalau sedikit aku gabungin aja supaya hemat tempat gitu. Oke, selanjutnya sekarang aku mau potongin pucuk dari wortel supaya muat di tempatnya. Dan juga pucuknya ini tuh kan yang bikin cepat membusuk gitu teman-teman. Nah ini aku lapisin dengan tisu ya seperti biasanya. Dan selanjutnya di sini tuh aku mau ngasih lihat ini ada stok perbawangan aku. Jadi di minggu kemarin ataupun belanja yang kemarin aku itu nggak ada beli bawang karena memang aku tuh masih punya stok bawang sisaan kemarin itu ya teman-teman, aku belanja di abang-abang sayur ya, belanja harian gitu. Dan alhamdulillah bawangnya masih ada, jadi kemarin aku tuh nggak harus beli lagi. Nah ini bawangnya mau aku kupas-kupas dulu sebelum aku masukin ke dalam food container. Oke, selanjutnya ini untuk bihun ataupun mie putih aku masukin ke dalam food container. Dan waktu aku ngedabing ini baru aku nyadar ya teman-teman, ternyata bihunnya itu 4 ya. Jadi berarti totalannya itu 4.000 untuk harga bihunnya karena satuannya itu Rp1.000. Dan alhamdulillah udah selesai ya aku food prepnya. Nah itu bawangnya juga udah aku kupasin. Nah kalau bawang udah dikupasin kayak gitu tuh nanti waktu mau masak gampang ya teman-teman, apalagi waktu sahur. Oh iya, untuk totalan belanjaan aku kemarin itu 105.000 dan itu di luar dari belanjaan yang udah aku masak di rumah mami dan juga aku udah ngerujak gitu ya teman-teman. Ini belanjaan yang aku bawa pulang aja. Sedangkan untuk daging yang suami aku beli dan tulangan itu habisnya 270.000 dan kalau di total keseluruhannya itu habisnya 375.000 ya teman-teman. Dan untuk daging sapi dan juga tulang sapi itu nggak aku hitung di belanja mingguan aku kali ini ya teman-teman. Karena kan daging sapi dan juga tulangan itu bisa tahan beberapa minggu karena aku juga kan ini puasa ya. Nggak mungkin kita masak itu setiap hari. Sedangkan ini judulnya itu belanja mingguan. Jadi yang aku hitung itu adalah belanjaan yang aku belanjain kemarin. Dan singkat cerita udah selesai nih aku nge-food prepnya, udah aku tutup-tutupin juga. Selanjutnya tinggal aku masukin ke dalam kulkas. Dan sambil ngeliatin aku ngerapihin belanjaan aku ke dalam kulkas, aku itu mau ngucapin terima kasih banyak sama teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya buat nonton video sederhana aku, yang udah like, udah komen, apalagi udah share juga. Terima kasih ya. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya balasan. Dan kalau teman-teman belum subscribe, boleh banget ya di-subscribe channel aku dan juga aktifkan loncengnya supaya teman-teman itu nggak ketinggalan kalau aku ada upload video terbaru. Oh ya teman-teman, nggak ketinggalan aku juga mau minta maaf jika di video aku itu ada kesalahan dari segi apapun, baik dari segi dubbingnya, dari kata-kata aku, ataupun dari videonya aku mohon maaf. Kalau teman-teman ada kritik maupun saran, boleh banget ditulis di kolom komentar, supaya channel aku bisa lebih berkembang lagi dan bisa lebih bagus lagi. Terima kasih. Dan alhamdulillah kulkasnya udah rapi, udah bersih. Oh iya, untuk daging sapi dan juga tulang sapi tadi setelah aku masukin ke dalam cup itu aku masukin ke freezer es krim ya teman-teman supaya lebih awet. Lanjut aku lap tipis-tipis kulkas aku supaya lebih bersih. Oke teman-teman, cukup sampai di sini ya video aku kali ini. Semoga aja video aku bisa menghibur sekaligus memotivasi teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.